Ya kita juga nggak mau sahabat kita terjerumus dalam riya. Cuma itu nanti bisa kita urus di kemudian hari lah, nggak sekarang. Ya, tapi 3 muridnya itu bang, dia sengaja mancing orang-orang pasar makmur supaya terpecah belah bang. Dik, sampai kapanpun Monggo boleh air putihnya. Air putih kok coklat? Tadi yang ditambahin gula sama teh. Itu namanya air teh. Oke, dulu. Nyun sewu boleh? Loh kok surat cintanya di figura atau boleh? Sekarang Bule tanya sama kamu, berapa lama kamu itu sudah menikah sama Nak Apoy? Nggak usah dijawab, nggak penting juga buat Bule tahu. Ndok, peradaban terkecil itu adalah keluarga. Sejarah keluarga itu diturunkan turun-temurun dari nenek moyang sampai ke anak, cucu, cicit, gantung siwur, canggah, udek-udek, dan lain sebagainya itu. Kalau sejarah keluarga tidak ditulis, kemudian tidak diabadikan seperti ini, bagaimana mungkin anak cucu kita mengenang kita sebagai orang-orang yang hebat? Psst. Emangnya kamu pikir kenapa Abraham Lincoln, George Washington, John F. Kennedy, terus Ronald Reagan dikenang sebagai orang-orang yang hebat? Oh, pasti karena mereka tuh surat cintanya pada di figura atau boleh? Ya karena mereka mantan presiden Amerika Serikat. Gak ada hubungannya sama surat cinta di figura panda. Tapi yang jelas surat cintanya dari Pak Lek Dharma akan Bule abadikan, akan Bule pajang di kamar. Makanya surat cinta ini Bule kasih bangkai. Bingkai boleh. Nggak usah dibenerin. Mas, iya. Tak ke kamar dulu ya. Tak pajang kamu buat kenang-kenangan. Nggak usah batik. Enggak boleh. Suwun ya, Nduk. Begitu. Nah, kau bilang saja sama Bang Bondan, nah. Kau jangan bertindak sendiri-sendiri begitu, Diki. Karena tindakan kita itu harus kita teliti dulu, baik-baik. Jangan sampai koreng ini dia sengaja kita bikin begitu, nah, terus kita serang dia punya anak buah, nah, akhirnya dia bertuduh sana. Kita yang tentang yang macam-macam sudah. Begitu. Nah, kau tahu sendiri koreng bagaimana? Hah? Beruang salju. 1 tahun dia diterik, nah. Iya bang, kalau gitu ntar Ai bilang dulu sama Bang Bondan. Harus, nah. Begitu. Iya. Nah. Bagi para jamaah yang gak bisa hadir ke musola Pasar Makmur, masih bisa menyimak tausiah dari Ustadz Al Untung melalui video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalian dapat kiriman video dari Kang Untung nggak? Ah, ini sama nih. Tuh kan? Kang, Sari juga dapat nih, Kang. Astagfirullahaladzim. Makin nggak jelas aja itu orang. Ustaz, kayak gue nah. Bang bagaimana sih? Kan sekarang bingung, apa dulu yang harus dikerjakan? Hah? Sekarang Debbie Bah lebih dekat dengan Abang Romat. Hah? Bang juga ngelihatnya biasa-biasa saja sekarang. Irman Suriman, santai dulu, santai kayak di pantai ya. Kerjain yang mudah dulu, jangan yang susah Irman. Yang mana yang mudah gabuk? Mikir, makanya mikir. Bang Ismet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu berdua lihat abang angkat gua kagak? Abang angkat? Abang angkat siapa? Iya. Bang Tommy. Bang Tommy ada, tapi lagi sibuk ngurusin Bang Rohmat. Bang Rohmat. Waduh.
Emangnya ada apa? Mungkin kami bisa bantu? Ceritakan saja dengan kami. Iya, ceritain aja sama kita, aman. Boleh. 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 Emak gua, Man. Bu, emak gua maksa gua buat berangkat umroh sama Debiba. Padahal gua yuhunya sama Bu Ani. Kalau Ambo lihat, Ismet itu memang cocoknya dengan Bu Ani. Kalau di cerita-cerita luar negeri itu ada Beauty and the Beast. Bagaikan putri sama pangeran ya. Betul banget, Bang Ismet makin yuhu. Bener emang, gue cocok kan sama Bu Ani. Tapi gue bingung, Mam. Bu, emak gue maunya sama Debiba. Jangan mau. Sekarang zamannya itu zamannya Ismet. Betul tuh, betul 100%. Terus gue harus gimana dong? Ismet, cinta itu memang penuh pengorbanan dan perjuangan. Wang harus memperjuangkan Ibu Ani untuk mendapatkannya. Wang mau? Wang menikah dengan wanita yang indah Wang cintai. Pasti akan makan hati, menggerogoti hati sampai mungkin bisa mati, Ismet. Betul, sakit tapi nggak berdarah. Mendingan Bang Ismet cari yang bener-bener Bang Ismet cintai, ya. Contohnya Bu Ani di depan mata langsung pepet terus, jangan kasih kendor, ya. Gue setuju sama lu berdua. Mulai sekarang, lu berdua saudara angkat gua. Oke? Oke. Iya bang, cuman bang bondannya masih tetap begitu aja bang. Gimana bang? Siap bang. Guntur, dia bilang apa? Alam, Ronald, lu berdua kembali ke dalam pasar. Gue mau pergi sebentar. Siap, Tur. Mencurigakan. Apa yang Untung sampaikan gak ada yang salah. Benar. Bagus. Cuma sepertinya harus ada yang dikoreksi dikit tentang niatnya. Ya kita juga nggak mau sahabat kita terjerumus dalam riya. Cuma itu nanti bisa kita urus di kemudian hari lah, nggak sekarang. Ya, tapi 3 muridnya itu bang, dia sengaja mancing orang-orang pasar makmur supaya terpecah belah bang. Dik, sampai kapanpun akan banyak pihak dan banyak orang yang mau memecah belah umat. Nah itulah kehidupan. Yang di dalamnya ada persahabatan. Yang persahabatan itu terdiri dari manusia dan manusia. Iblis tidak akan pernah mendiamkan malaikat nemenin sendirian si manusia. Dia akan berada. Iblis akan selalu menempatkan diri di sisi lainnya dari manusia. Supaya apa? Supaya kita gontok-gontokan terus. Saling fitnah, saling tuduh, pecah perang dan seterusnya. Pesan gue buat lo dan buat gue, buat kita semua. Apa salahnya sih kita menarik ego kita? Berbicara dari hati ke hati. Tidak melulu dengan urat. Karena ini sudah fitrah kita sebagai manusia, kita butuh orang lain. Hilangkan kepentingan buat diri sendiri. Mungkin kita mengharapkan orang menyeberangi samudra yang luas untuk kita. Sementara kita sendiri hanya untuk melompati atau menyeberangi kubangan air yang kecil, kita nggak mau untuk mereka. Selanjutnya, yang berhak egois itu cuma Allah. Kita nggak berhak. Kita butuh semuanya, kita butuh alam ini. Sama yang terakhir, balikin niat kita. Kalaupun kita bergandengan tangan, karena ingin bertobat dan mengharapkan ridho Allah. Selamat. Boy, gua minta izin pulang ya. Gua rada gak enak badan.
Ya udah, istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.